Perkenalkan, nama saya Hermawan Luton Alfarido dengan NIM 25230034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kepemimpinan dengan materi kepemimpinan dalam inovasi dan perubahan. Di sini kita akan memasuki slide yang pertama, yaitu mengapa kepemimpinan perubahan itu penting. Saat ini itu industri itu kebanyakan mengalami perkembangan yang sangat cepat karena adanya teknologi IoT, Artificial Intelligence atau AI, robotika, dan otomatisasi. Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi itu akan tertinggal dari pesaingnya. Menurut Kotter, 2012 sekitar 70% program perubahan organisasi mengalami kegagalan. Penyebab utamanya bukan karena teknologi yang buruk, tetapi karena kurangnya kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Yang selanjutnya, kepemimpinan dan perubahan, dua sisi yang menyatu. Ini perbedaan dari kepemimpinan dan perubahan, tapi masih saling membutuhkan kedua itu. Dalam kepemimpinan, menurut Nordhaus, kepemimpinan yaitu adalah proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin itu tidak hanya memberi perintah, yaitu bisa menjadikan motivasi, menjadi contoh, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan organisasi atau mencapai tujuan bersama. Sedangkan perubahan atau change, yaitu perubahan adalah proses berpindah dari kondisi lama menuju kondisi yang lebih baik dan lebih efisien. Contoh perubahan di manufaktur itu dari kondisi mesin manual menjadi CNC. Hubungan dari keduanya itu, perubahan tanpa pemimpin akan menimbulkan kebingungan, sedangkan pemimpin tanpa perubahan membuat organisasi sulit berkembang. Di sini ada 8 langkah perubahan Kotter 2012. Yang pertama ada ciptakan urgensi. Menciptakan urgensi itu yang artinya membuat karyawan sadar bahwa perubahan memang diperlukan. Jadi harus tahu mana yang diutamakan, jangan sampai ditunda-tunda, kayak misal menunda-tunda yang penting gitu. Yang kedua ada bangun koalisi, yaitu membentuk tim yang mendukung untuk perubahan. Yang ketiga ada bentuk visi. Bentuk visi adalah bentuk untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kayak misal visi itu kayak kita membentuk organisasi dan visinya itu tujuan kita bersama untuk mencapai tujuan kita, itu membentuk visi. Yang keempat ada mengkomunikasikan visi. Visi itu ibaratnya harus dipahami seluruh anggota atau seluruh karyawan maupun anggota dalam organisasi. Jadi dalam organisasi atau karyawan itu harus tahu visi dari organisasi atau perusahaan tersebut, tujuannya apa gitu. Yang kelima ada berdayakan aksi, yaitu memberikan pelatihan dan fasilitas. Jadi sebagai anggota atau karyawan itu juga membutuhkan fasilitas untuk
bekerja lebih efisien. Kayak misalkan divisi dalam organisasi, dalam divisi humas kan membutuhkan kamera atau tripod untuk merekam dan mengedit video. Jadi dia membutuhkan apa yang dia perlukan. Jadi sebagai pemimpin harus bisa peka dengan anggotanya apa yang dia perlukan. Yang selanjutnya itu ada nomor 6, rayakan kemenangan cepat, yaitu menciptakan kemenangan jangka pendek, menunjukkan hasil kecil agar semangat meningkat. Walaupun kita menunjukkan hasil kemenangan kita yang kecil, tetapi itu sangat berpengaruh dalam organisasi atau perusahaan, karena kecil dari hasil itu menunjukkan kita bisa berubah menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya ada konsolidasi hasil, yaitu perubahan yang berhasil diperluas ke bagian lain. Yang selanjutnya ada menanamkan dalam budaya, perubahan yang menjadi kebiasaan dalam perusahaan atau organisasi. Ibaratnya itu kayak misal dalam organisasi ini, kayak misal tahun ini ada LDK, LDK-nya itu udah diatur tahun ini kayak gini, dan ntar tahun depan itu tinggal ngikutin yang tahun kemarin. Jadi itu kayak udah mencapai tradisi. Selanjutnya ada contoh penerapan Kotter di lini produksi. Tahap persiapan itu termasuknya urgensi dan kualitasasi. Itu contohnya manajemen menemukan downtime mesin mencapai 8%. Kalau perencanaan, visi dan komunikasi, misal tujuan visinya itu mengurangi downtime menjadi di bawah 2% melalui predictive maintenance. Yang ketiga ada implementasi atau aksi dengan kemenangan cepat, yaitu operator diberikan pelatihan penggunaan sistem dan sensor IoT. Pemantapan, yaitu memantapkan hasil dari kerja keras dari anggota tersebut, dan hasilnya itu reject, produk turun 15%, produktivitas meningkat, dan biaya perbaikan menurun. Yang selanjutnya itu ada karakter pemimpin inovatif. Di sini ada 6 sifat-sifat karakter pemimpin yang inovatif. Yang pertama ada berpikir adaptif. Berpikir adaptif itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Jadi pemikirannya itu tidak ketinggalan zaman. Jadi dia bisa berpikir ke depan untuk gimana untuk berubah. Yang kedua ada berorientasi eksperimen, yang artinya pemimpin itu tidak takut mencoba hal baru. Jadi pemimpin itu ibaratnya kayak membuka jalannya untuk para anggota yang belum tahu ke depannya itu gimana. Jadi pemimpin itu harus mencoba hal yang belum dicoba oleh untuk anggotanya. Yang ketiga ada membangun kolaborasi, yaitu menghubungkan berbagai divisi agar bekerja sama. Yang keempat berbasis data,
yaitu keputusan diambil berdasarkan data, bukan asumsi sendiri. Yang kelima, memberdayakan tim. Setiap kesempatan anggota itu diberi kesempatan untuk berkembang. Yang terakhir atau yang keenam, komunikator visi, yaitu mampu menjelaskan tujuan perusahaan secara jelas. Itu maupun pemimpin ataupun anggota yang lainnya itu harus mampu menjelaskan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi itu secara jelas, biar tidak ada kesalahpahaman. Di sini ada studi di slide selanjutnya itu ada studi kasus industri. Yang pertama itu ada urgensi jelas. Krisis pasca Perang Dunia II mendorong efisiensi ekstrim sebagai kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, pemberdayaan lini. Setiap operator berwenang menghentikan lini produksi atau undone cord bisa menemukan cacat bila menemukan cacat. Yang ketiga, budaya berkelanjutan. Kaizen tertanam dalam rutinitas harian seluruh karyawan, bukan proyek sesaat. Hasil dari Toyota Production System ini menghasilkan pengurangan waste signifikan, meningkatkan kualitas produk, dan model diadopsi industri global, dan efisiensi biaya jangka panjang. Nah, selanjutnya ada tantangan change management dan peran pemimpin. Tantangan utama, resistensi karyawan. Tantangan dari resistensi karyawan ini, karyawan takut kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Karena yang artinya itu karyawan takut kehilangan pekerjaan karena adanya sistem yang lebih canggih, kayak misal adanya AI atau AI atau robotika maupun IoT. Yang kedua ada keterbatasan kompetensi, yaitu tidak semua pekerja memahami teknologi baru atau gaptek. Yang ketiga ada biaya investasi tinggi, yaitu implementasi digital itu membutuhkan biaya besar. Yang keempat, gangguan operasional, yang artinya itu perubahan dapat menghambat produksi sementara. Di sini ada peran pemimpin dalam transformasi digital. Di sini ada visioner teknologi, itu memahami perkembangan teknologi. Yang kedua ada fasilitator perubahan, itu memberikan pelatihan dan dukungannya. Jadi memberikan pelatihan kepada anggota ataupun karyawan-karyawannya. Yang ketiga ada pembelajaran berkelanjutan, selalu meningkatkan pengetahuan. Yang keempat ada pendorong motivasi. Jadi setiap anggota atau misalkan karyawan itu mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dia itu harus diapresiasi agar semangat dalam bekerja, maupun itu di organisasi ataupun di perusahaan. Di sini ada kesimpulan dan referensi.
Simpulannya itu kepemimpinan efektif adalah kunci keberhasilan transformasi industri manufaktur. Model 8 langkah Kotter memberi kerangka sistematis untuk memimpin perubahan bertahap. Pemimpin inovatif menyeimbangkan aspek teknis dan manusia dalam bertransformasi. Resistansi dapat dikelola melalui komunikasi, pemberdayaan, dan kemenangan cepat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.